Selamat datang dalam video pembelajaran mengenai sitokin. Dalam materi ini, kita akan mempelajari peran penting sitokin dalam sistem imun tubuh manusia, mulai dari pengertian, jenis, mekanisme kerja, hingga perannya dalam berbagai respon imun. Sistem imun memiliki banyak komponen yang bekerja sama untuk melawan infeksi. Selain sel-sel imun seperti makrofag dan limfosit, terdapat juga protein penting yang menjadi mediator komunikasi antar sel. Salah satunya adalah sitokin. Sitokin adalah protein kecil yang dihasilkan oleh sel tubuh. Sitokin ini bekerja dengan mempengaruhi sel yang memproduksinya sendiri atau sel-sel lain di antara sel-sel lain di sekitarnya. Nama sitokin berasal dari bahasa Yunani yaitu sito, yang berarti sel, dan kinos yang berarti gerakan. Sesuai namanya, sitokin memicu pergerakan dan aktivitas sel imun menuju lokasi infeksi. Macam-macam sitokin dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan asal dan fungsinya. Manokin dihasilkan oleh makrofag, limfokin oleh limfosit, interleukin untuk komunikasi antar sel leukosit, dan kemokin yang memandu pergerakan sel imun ke tempat infeksi. Sitokin bekerja melalui 3 mekanisme: autokrin di mana sel mempengaruhi dirinya sendiri, parakrin yang mempengaruhi sel tetangga, dan endokrin di mana sitokin dibawa melalui aliran darah ke sel target yang jauh seperti hormon. Kemampuan sitokin memiliki sifat pleiotropik, artinya satu jenis sitokin bisa mempengaruhi berbagai jenis sel. Juga memiliki sifat redundansi, di mana beberapa sitokin menghasilkan efek sama. Sitokin juga bisa bersinergi atau bahkan bersifat antagonis terhadap satu sama lain tergantung konteksnya. Sitokin hanya diproduksi saat sel diaktifkan, misalnya saat terjadi infeksi. Sitokin tidak bisa masuk ke dalam sel, sehingga bekerja dengan menempel pada reseptor di permukaan sel target. Setelah terikat, sitokin dapat memicu perubahan gen dan fungsi dari sel tersebut. Sitokin dapat digolongkan menjadi 3 kategori besar: yang mengatur respon imun non-spesifik, yang mengatur respon imun spesifik, dan yang membantu proses pembentukan sel darah atau hematopoiesis. Contoh sitokin non-spesifik adalah TNF-alfa dan interleukin 12. TNF-alfa menstimulasi peradangan dan migrasi leukosit ke lokasi infeksi, sementara IL-12 membantu aktivasi sel NK dan diferensiasi sel T, serta meningkatkan fagositosis oleh makrofag. Dalam respon imun spesifik, IL-2 dan interferon gamma berperan penting. IL-2 membantu pertumbuhan dan diferensiasi sel T, sedangkan IFN gamma mengaktifkan makrofag, membantu diferensiasi sel T helper, dan meningkatkan produksi antibodi IgG. Sitokin seperti IL-7 dan GM-CSF mendukung pembentukan sel imun. IL-7 membantu pembentukan limfosit B dan T dari sel progenitor, sedangkan GM-CSF merangsang pembentukan granulosit dan sel imun lainnya di sumsum tulang. Sitokin adalah molekul penting dalam komunikasi antar sel imun. Dengan fungsinya yang luas, sitokin berperan dalam aktivasi, regulasi, dan diferensiasi sel imun baik pada respon imun non-spesifik, spesifik, maupun dalam pembentukan sel darah baru. Pemahaman tentang sitokin sangat penting untuk bidang kedokteran dan farmasi. Thank you everyone.